bersama saya. Setelah video yang pertama tadi mengenai tentang anggaran pendapatan belanja daerah, di sini saya provinsi. Di sini selanjutnya di video kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada struktur dari APBD kabupaten atau kota. Kurang lebih sama seperti APBD provinsi, mungkin di beberapa aspek ada yang berbeda sedikit demi sedikit, maka akan kita jelaskan satu persatu struktur masing-masing dari APBD kabupaten atau kota. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada APBD kota ini meliputi yang pertama ada pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Yang pertama ada PAD ini, yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah itu adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota itu meliputi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat PBB, P2. Yang kedua ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang ketiga ada pajak barang dan jasa tertentu, PBJT. Dan yang keempat ada pajak reklame. Yang kelima ada pajak air tanah. Yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Yang ketujuh ada pajak sarang burung walet. Dan yang ke-8 ada omset pajak kendaraan bermotor atau disingkat dengan PKB. Dan ada obsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selanjutnya pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Nah, jenis retribusi daerah ini yang pertama ada jenis retribusi jasa umum, meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Yang kedua ada jenis retribusi jasa usaha, yang meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya ada penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkup tempat pelelangan. Selanjutnya ada penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dan penyediaan tempat penginapan, persinggahan atau villa, dan pelayanan rumah potong hewan ternak, dan masih pelayanan jasa kepelabuhan. Ada juga pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, dan masih banyak jasa retribusi dari segi usaha lainnya. Selanjutnya ada perizinan retribusi tertentu yang meliputi adanya persetujuan bangunan gedung, ada juga penggunaan tenaga kerja asing, dan yang terakhir adalah pengelolaan pertambangan rakyat. Setelah itu masuk kepada belanja daerah. Nah, pada belanja daerah kabupaten kota, pada dasarnya itu terbagi menjadi yang pertama urusan pemerintah wajib, yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penata ruangan, perumahan rakyat, dan ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, serta sosial. Serta urusan pemerintah wajib ini tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi tenaga kerja,
pemberdayaan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan administrasi, serta kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua ada urusan pemerintah pilihan. Nah, yang 3 pendekatan yaitu seperti kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan. Nah, itu merupakan masuk kepada belanja atau urusan pemerintah pilihan. Selanjutnya ada belanja daerah yang termasuk kepada fungsi, organisasi, serta kegiatan yang akan dilakukan, yaitu ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini diberikan kepada pegawai untuk tambahan penghasilan tersebut berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, atau pertimbangan objektif lainnya. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa seperti ATK ataupun material-material dan alat-alat yang berhubungan dengan pemerintahan. Selanjutnya ada belanja bunga. Nah, belanja bunga ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman. Selanjutnya ada belanja subsidi. Nah, belanja subsidi ini diberikan kepada BUMN ataupun BUMD dan badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan. Ada juga belanja hibah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lainnya, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia. Selanjutnya ada belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, seperti bantuan gitu. Ada juga belanja modal yang mana digunakan dalam kegiatan pemerintahan untuk dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya ada pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah ini meliputi yang pertama silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pengeluaran daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Dari apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan perda tentang APBD, maka kepala daerah akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan penetapan APBD ini akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat dalam bentuk pemotongan DAU atau dana alokasi umum dan dana transfer lainnya. Setelah kita tahu tentang struktur dari APBD kabupaten atau kota, kita masuk kepada pembahasan siklus penyusunan dari APBD kabupaten atau kota. Kalau kalian lihat di PPT itu udah ada bagaimana siklusnya. Saya akan menjelaskannya secara rinci satu persatu. Dimulai dari yang pertama, proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, RPJPD tadi merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Setelah RPJMD ini ditetapkan,
Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Nah, kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Nah, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Nah, setelah disepakati tadi, APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dan selama pelaksanaan APBD dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta penyusunan laporan keuangan daerah. RPJPD disusun dalam 3 tahap, yang yaitu penyusunan draft awal, pembahasan perencanaan, dan penyusunan draft akhir. Nah, RPJD ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Dan RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Dan RKKPD ini disusun berdasarkan RPJMD, di mana memperhatikan kondisi keuangan daerah serta prioritas dari pembangunan daerah tersebut. Selanjutnya itu KUA atau Kebijakan Umum APBD. Nah, adalah kebijakan umum yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD berdasarkan rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas bersama. Nah, KUA ini menjadi acuan dalam PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Adapun siklusnya, jika dilihat itu kan secara rinci, dan pada umumnya siklus penyusunan APBD itu secara umum tuh meliputi yang pertama perencanaan, di mana perumusan program kebijakan yang akan dijalankan oleh eksekutif atau pemerintah daerah tersebut dalam tahun anggaran berikutnya. Yang kedua ada penyusunan, menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA mencakup rincian kegiatan, sumber pendapatan, dan target kinerja. Nah, itu selanjutnya ada penetapan dan persetujuan. Nah, rencana kerja dan anggaran RKA itu telah disusun sebelumnya tadi, diserahkan kepada pemerintah daerah dan legislatif atau DPRD untuk pembahasan dan persetujuan. Nah, yang keempat ada pelaksanaan. APBD mulai dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran atau RKA yang telah disetujui dan diterapkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban, di mana melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja, memberikan transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Pada intinya, APBD kabupaten atau kota dan APBD provinsi kurang lebih sama. Mungkin membedakannya sedikit demi sedikit. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD perubahan 2023 sebesar 1,4 triliun. Namun setelah dipertimbangkan dan dibahas dalam rapat paripurna, diketahui belum adanya dana transfer pusat berupa dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Dan mungkin menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jambi,
ada perubahan besar anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Jambi tahun 2023 yang awalnya diusulkan sebesar 1,4 triliun berubah menjadi 1,7 triliun. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya tentang siklus serta struktur dari APBD kabupaten atau kota. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oh, da da dam da da dam da da.